سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Jamaah intinya di sini membentuk keimaman tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia. Karena dahulu BHN sudah menyampaikan dan mengajak untuk membentuk jamaah kepada para kiai di pondok-pondok besar di tanah Jawa selama 1 tahun penuh. Namun mereka menjawab, "Ji, kamu terangkan itu benar, tetapi kami tidak berani." Ada lagi yang menjawab, "Ji, yang kamu terangkan itu benar, tetapi kami tidak kuat." Mereka tidak mau mengikuti ajakan tersebut. Kemudian beliau mengaji Al-Quran dan hadis di Musalla Dusun Santren Desa Woromarto ini, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang diikuti 4 keluarga. Dan yang terus mengikuti adalah Bapak Fadil, yaitu Mbak Haji Nur Asnawi, Haji Bahran, Haji Ahmad Salam. Setelah paham bab wajibnya menetapi Quran hadis secara berjamaah, maka beliau membentuk jamaah tahun 41 dengan dibaiat oleh 2 orang, yaitu Bapak Haji Nur Asnawi dan Bapak Haji Bahran, supaya hidupnya halal. Loh, kok jadi 2 orang? Coba naskah aslinya, Pak. 2 orang. Nah, berarti kan 3 orang yang membaiat 2 orang. Pas dengan, yaitu la yahillu li salasatin, bagi 3 orang, supaya hidupnya halal, biar halal, mendapatkan pertolongan Allah dan mati sewaktu-waktu masuk surga. Jamaah yang dirintis oleh BHN ini sudah sah, karena sahnya membentuk keimaman tidak ada persyaratan harus ada kesepakatan seluruh umat Islam. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, banyak sekali dalil. Nanti kita bahas poin pentingnya. Takdilnya, BHN membentuk jamaah, diangkat sebagai imam oleh 3 orang keluarganya, berarti 2 orang ini. Oleh 2 orang keluarganya berdasarkan tulisan itu. Setelah mengajak untuk membentuk jamaah kepada para kiai di pondok-pondok besar di tanah Jawa selama 1 tahun penuh. Hal ini bertentangan dengan hadisnya Hudzaifah, jika menjumpai umat Islam tidak berjamaah dengan imam pemimpin tunggal, maka supaya uzlah dan bentukan keimaman seperti ini juga tidak bisa dianggap sah sebagai imamul muslimin. Perhatikan, sebagai imamul muslimin, serta jamaahnya juga tidak bisa dianggap paling sah di antara kaum muslimin. Intinya gini, kalau ini dinilai sebagai sementara lah, rombongan, kelompok, itu nggak ada masalah. Tapi kan memposisikan sah sejak saat itu. Sah sebagai, berarti intinya sebagai imamul muslimin. Perasaannya begitu, yang paling sah. Karena pada kenyataannya selama 20 tahun berikutnya, tahun 41 sampai tahun 60, tidak diceritakan bahwa BHN mengajak murid-muridnya, apalagi semua umat Islam, untuk berjamaah dan berbaiat kepadanya. Baru pada tahun 60 diadakan lagi di Gading, ya. Itu pun juga khusus murid-muridnya, kurang lebihnya 500 orang. Gini maksudnya, kalau start baiat itu dianggap sah sebagai jamaatul muslimin wa imamahum, ini enggak sesuai dengan kenyataan. Yang membaiat 2 orang keluarganya, orang Islam yang lain juga nggak tahu. Bagaimana mungkin itu dianggap sebagai sah sebagai imamul muslimin? Kalau imamnya keluarga, pemimpin keluarga, iya, atau kelompok ngaji, iya, kita nggak mengingkari itu. Tapi kalau memposisikan sejak saat itu disah sebagai menempati dalil khalifah dan sebagainya, enggak juga. Kenyataannya apa? Setelah itu pun 20 tahun nggak pernah menyuarakan itu. Nah, jadi nggak pernah suarakan itu.
tetap disimpan aja 20 tahun. Baru tahun 60 ya, tahun 60 berarti 40 sampai 60 kan 20 tahun itu. Nggak ada suara ajakan itu, nggak ada berbayat berimam bertahan, nggak ada. Menurut ceritanya. Lalu tahun 60 asrama di Gading 500 orang katanya kurang lebih. Itu pun muridnya. Keimaman masih tetap di apa? Sampai sekarang ya seperti itu bentuknya. Itu secara bukti nyata, maksudnya bukti nyata. Kalau dalil ya tadi, dalilnya ya jelas itu memakai dasar la yahillu li thalathatin yakunu falatin minal ardi illa maru alaihim. Jawaban yang kedua ini, jawaban dari para kiai, ji sing mbok gawa itu yang kamu bawa, yang kamu terangkan itu benar, tapi saya nggak berani, saya nggak mampu. Ini juga kemungkinan besar, perhatikan, kemungkinan besar para kiai itu, ya, para kiai itu memahami bahwa beliau itu, BHN itu mengajak untuk mendirikan khilafah, imam yang betul secara diketahui oleh orang banyak, sehingga mereka para kiai takut karena mesti melawan kekuasaan pada zaman itu. Saya nggak wani, nggak berani. Kalau hanya ya seperti kenyataannya saat ini, pemimpin golongan ya tidak ada arah, apalagi ke khilafah juga nggak ada pembicaraan itu dan lain-lain, itu nggak ada masalah, itu loh, nggak ada apa yang ditakutkan. Organisasi di luar seperti kayak NU Muhammadiyah, ya nanti punya pondok pesantren, yang punya pondok pesantren ada kiai itu yang mimpin pondok pesantren, nggak sama, nggak perlu dibitonahkan, nggak ada yang harus dibitonahkan. Yang harus dibitonahkan itu kalau bahaya untuk negara ini. Negara ini sudah disepakati NKRI, ya, terus muncul kekhilafan itu bahaya, mesti ditumpas sama negara. Nah, itu. Jadi sejak zaman dulu itu kita bisa melihat, ya, kadang-kadang seperti ini, ji yang kamu bawa itu benar tapi aku nggak berani, ji yang bawa gawe itu benar tapi aku nggak kuat. Itu yang khilafah mestinya. Kemungkinan besar para kiai memahaminya seperti itu. Kalau hanya imam golongan, pemimpin golongan, apanya yang bahaya? Negara juga malah melindungi. Bahkan perkembangan terakhir negara itu malah justru pergerakan itu disuruh membuat wadah, tempat, harus ada ketuanya untuk memudahkan pemerintah pembinaannya atau pengontrolannya, memudahkan itu jadi peraturan itu. Itu nggak boleh gerakan liar, nggak boleh, ada nggak boleh. Kemudian pernyataan membentuk jamaah dengan cara membaiat BHN sebagai imam pada tahun 41 supaya hidupnya halal. Ini juga masalah besar ini. Ini juga pemahaman yang tidak benar karena salah dalam beristidlal, menggunakan dan memaknai suatu dalil yang bunyinya la yahillu. Ini sudah kita bahas di subhat yang lalu. Intinya gini. Dasar dalil ini dipakai untuk tidak halal hidupnya 3 orang. Ini yang perlu kita cermati, tidak halal hidupnya 3 orang kecuali bikin ambil salah satu. Ini pertama. Kedua, dimaknai tidak halal hidupnya. Berarti apa maksudnya? Haram hidup di dunia. Jadi kalau tidak berimam, berbaiat, bertaat, hidupnya haram di dunia. Sampai belakangan itu ya memang betul itu dari para penasihat itu. Sampai ada bahasa begini, anjing saja itulah halal hidupnya. Kamu nggak berimam, nggak berbuat, bertaat seperti kami ini, kalah, anjing saja halal. Hidupnya di dunia lah halal, kamu loh nggak halal. Itu. Di mana diambil dari kata-kata la yahillu, tidak halal. Ini secara makna menunjukkan lemahnya pengertian. Jadi enggak pengalaman dengan ayat, dengan hadis, dengan kata-kata la yahillu. La yahillu. Pertama, enggak ada di situ tanda la yahillu hayatu, misalkan hayatu salasatin itu diterangkan. Ada enggak? Tidak halal hidupnya. Yang kedua, la yahillu ini bermakna ya larangan, tidak boleh. Tidak boleh 3 orang musafir, tidak ada yang mimpin, harus satu yang memimpin untuk kelancaran
perjalanan itu, maknanya tidak boleh. Lihat hadisnya itu ada beberapa rangkaian. La yahillu ayyankihal mar'atu bi talaqin ukhra misalkan. Hadisnya panjang itu. Tidak halal seseorang menikahi wanita dengan persyaratan wanita satunya, istri satunya harus dicerai. Ini apa maknanya? Berarti tidak halal hidupnya laki-laki yang mengawini seorang wanita terus mencerai istri yang lain. Apa begitu? Enggak, tidak halal itu tidak boleh. Itu dilarang dalam agama. Banyak perbandingan juga selain hadis itu sendiri dan ayatnya. Yang paling jelas juga halaman 32, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Saya muliakan anak Adam, saya tempatkan mereka di atas daratan dan atas lautan. Kata Allah, Bani Adam itu siapa? Bani Adam itu siapa? Manusia. Di sini Allah nggak membatasi apakah iman, apakah kafir. Pokoknya Bani Adam saya muliakan. Bukan hanya halal, takrimah dari Allah. Allah memuliakan, menempatkan anak Adam itu di atas bumi, di atas laut. Lah ini anak Adam Muslim lagi, Islam, mukmin, dikatakan hidupnya nggak halal. Sangat bertolak belakang dengan pengertian yang benar, baik dari hadis yang lain maupun ayat. Itu. Lalu ucapan Imam Asy-Syaukani halaman 32 itu. Itu intinya gini. Intinya mengambil mafhumnya. Ya. Ketika 3 orang saja ketika bepergian itu harus membentuk pemimpin, amir, berarti yang diam, yang bertempat lebih dari 3 itu lebih harus mempunyai pemimpin. Lah ini ucapan Imam Syaukani ini dipotong, tidak dibaca semua, terus diartikan inilah dalil kebenarannya keamiran Jokam. Tuh. Padahal Imam Syaukani, perhatikan halaman 33 itu ada terusannya. Imam Syaukani mengatakan wa fi dzalika dalilun liqauli man qala innahu yajibu 'alal muslimina nasbul a'immati wal wulati wal hukam. Nah, yang ngantuk tolong diperhatikan. Ini yang saya sebutkan, perkataan Imam Syaukani dibikin dasar dalil tapi dipotong, tidak lengkap. Di akhir Imam Syaukani mengatakan innahu wa fi dzalika, dalam demikian itu hadis dalilun, petunjuk, dalil liqauli man qala, bagi orang yang mengatakan innahu, sungguhnya bagi orang yang berpendapat innahu, sungguhnya kelakuan yajibu, wajib, alal muslimin, atas orang-orang Islam semuanya, nasbul a'immah, menegakkan imam-imam, pemimpin-pemimpin, wal wulat, wal wulat itu jamaknya wali, pengatur, pemerintah, wal hukam, dan juru hukum, penguasa. Hukam itu hakim, itu penguasa, penentu hukum. Itulah Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan itu, namun di dalam teks yang disebut itu ini tidak dimuat. Berarti ini apa? Katakan. Termasuk pemotongan syarah. Pemotongan syarah. Terus artinya dibelokkan lagi. Nah, ini jelas Imam Syaukani, yang dimaksud oleh Imam Syaukani ketika ada umat Islam, tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpin muslim, nah itu silakan. Itu kewajibannya semuanya sampai terwujud pemimpin yang muslim, Kemudian pengangkatan BHN tahun 41 sebagai Imam Jokam dengan dasar kisah pengangkatan Abu Bakar yang pembaiatannya diawali Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini seperti yang diterangkan tadi sudah ini di depan. Berbeda. Ya. Pengangkatan BHN tahun 41 dilakukan oleh berapa orang? Dua orang. Kalau zaman Khalifah Abu Bakar diangkat oleh tokoh-tokoh perwakilan semua orang Islam.
yaitu Abu Bakar, Khalifah Umar dan kawan-kawan. Lalu diikuti oleh Muhajir dan Ansor yang ada di Madinah, ada yang ada di Masjid Nabawi. Lainnya enggak sudah. Itu mewakili yang lain. Ada enggak ke persis enggak? Tahun 41 BHN diangkat oleh 2 orang keluarganya. Muslim yang lain enggak tahu. Enggak ngerti. Bahkan 20 tahun juga enggak pernah didemukan. Wah, ini sudah dari tahun. Sama enggak dengan pembaiatan Khalifah Abu Bakar? Jelas tidak sama. Khalifah Abu Bakar itu penguasa, penentu kebijakan, penentu perang. Apa yang beliau laksanakan ketika baru diangkat jadi khalifah? Memberangkatkan pasukannya siapa? Usamah bin Zaid untuk melanjutkan perang Mu'tah, balas dendam. Ketika bapaknya Usamah meninggal di perang Mu'tah, oleh Nabi disuruh berangkat lagi mendatangi tempat bapaknya meninggal. Ayolah, kamu pejuang Islam. Waktu itu baru 18 tahun. Kamu panglima, berangkat. Nah itu, berangkatkan itu bala tentaranya. Usama. Nah itu, ada enggak kemiripannya? Ya orang mirip lah. Lah kok dasarnya pembaiatan Abu Bakar? Nah ini. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna